Hai, selamat datang di Akalogi, channel yang akan membahas nih persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya David, dan hari ini kita akan membahas mengenai UTS Aljabar Linear Elementer dari Departemen Matematika tahun 2020. Sebelum nonton, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya, serta share video ini ke teman-teman kalian agar dapat nilai yang bagus semuanya. Iya, soal nomor 1 kali ini dari UTS Aljabar Linear Elementer tahun 2020. Yang pertama, tentukanlah interpolasi polinomial dari Y sama dengan berikut yang memuat titik-titik sebagai berikut. Ada 4 titik yang termuat di dalam Y-nya ini. Nah, petunjuknya kerjakan dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Oke, jadi simpelnya soal ini itu nyuruh kita untuk menentukan polinomial itu apa sebenarnya. Karena di sini masih ada A, B, C, D, E. A, B, C, D gitu. Nah, yaudah kita substitusi satu persatu titik yang dilaluinya. Yang titik yang pertama, kita akan dapat nanti A plus 3B plus 9C ditambah 27D sama dengan 1. Itu persamaan yang pertama. Persamaan yang keduanya itu berarti kita masukin X-nya 1 ya. Berarti dapatnya A plus B plus C plus D sama dengan min 1. Kemudian masukin lagi, kalau X-nya 2 berarti dapat A tambah 2B tambah 4C tambah 8D sama dengan 8. Dan yang terakhir substitusi X-nya itu min 1. Berarti di sini A min B plus C min D sama dengan 5. Ya, jadi di sini sudah ketemu persamaannya ya, 4 buah persamaan. Nah, selanjutnya kita bikin ke dalam bentuk matriks. Nah, berarti ya tinggal kita ambil aja koefisien-koefisiennya. Kita jadikan seperti ini ya mungkin. Jadi 1, 1, 1, 1 semuanya 1. Ada ya mungkin ini letaknya kita bisa tukar ya. Yang pertamanya itu yang semuanya 1. Jadi seperti ini. Biar nanti langsung dapat semuanya 1 di atas ya. 1, 1, 1, titik-titik sama dengan min 1. Kemudian baru sisanya 3, 9, 2, 7, 1. Kemudian 2, 4, 8. Di sininya 8. Ya. Terus ada 1, min 1, 1 sama min 1. Hasilnya adalah 5. Oke, kita akan coba menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, berarti di sini sebagai satu utama untuk baris yang pertama sudah ada. Sisanya yang ini tinggal kita eliminasikan. Berarti ini cukup mudah. Kita tinggal B2 min B1 kita taruh di B1. B3 min B1 kita taruh di ini di B2 maksudnya. Ini B3. Terus B4 min B1 kita taruh di B4. Gitu ya. Nanti untuk seterusnya ini kita nggak akan tulis. Yang jelas yang kita tulis pertama ini yang akan kita jadikan tempat hasilnya gitu ya. Oke, jadi kalau ditaruh ke sini hasilnya itu akan jadi atasnya tetap 1, 1, 1, 1. Hasilnya adalah min 1. Untuk yang bawahnya ini berarti semuanya akan 0 di kolom yang pertama. 0, kemudian 3 dikurang 1 itu 2. 9 kurang 1 itu 8, 27 kurang 1 itu 26. Kemudian 1 dikurang 1 jadi 2. Oke, ini jadi 1, 3, 7, terus 9. Ini jadi min 2, lalu 0 habis gitu. Ini juga min 2, 5 dikurang min 1 jadinya 6. Oke, ada beberapa yang bisa disederhanain ya. Contohnya itu di sini kita bisa jadiin setengah B2 dulu, sama min setengah dari B4. Nah, hasilnya itu akan jadi apa? Ini akan jadi atasnya tetap aja gitu. 1, 1, 1, 1, min 1. 0, 1, 4, 13, 1. Terus 0, 1, 3, 7, 9. 0, 1, 0, 1, min 3 ya. Jangan lupa tadi karena dikali min setengah, jadi yang 6 ini berubah jadi min 3. Oke, selanjutnya berarti kita mau cari satu utama di baris yang kedua.
Berarti yang sisanya ini juga kita hilangkan. Ya. Berarti dari yang pertama itu bakal jadi B1 min B2. Kemudian ada B3 min B2. Kemudian B4 min B2. Gitu ya. Hasilnya itu akan jadi apa? 1, 0. Kemudian 1 dikurang 4. Hasilnya adalah min 3. Terus 1 dikurang 13. Berarti hasilnya min 12. Titik-titik. Min 1 berarti jadi min 2. Kemudian 0 dikurang, kalau yang ini tetap ya, 4, 13. Terus 0, 0. 3 dikurang 4 berarti jadi min 1 di sebelah sini. 7 dikurang 13 jadinya min 6. Oh, ngomong-ngomong tadi belum ditaruh ya, 1. Kemudian 9 dikurang 1 berarti jadi 8 di sini. Lalu 0, 0, min 4, min 12. Kemudian ini min 4 ya. Ya, sama, ada yang bisa disederhanain juga dari situ. Ya, kalau mau dirapin boleh sih ya. Yang di bawahnya ini bisa disederhanakan lagi. Jadi min 1/4 dikali B4. Ya, terserah sih mau langsung dihitung atau sederhananya juga nggak apa-apa sebenarnya. Min 3, min 12, terus min 2, 0, 1, 4, 13, 1, akan jadi 0, 0, 1, 6, dan min 8. Dan yang terakhirnya ya udah tetap, atau jadi itu ya, 0, 0, 1, gitu, 3 sama 1. Nah, gini. Oke, nah selanjutnya kita akan coba dapatin satu utama pada baris yang ketiga. Ini berarti dari B1-nya itu ditambah 3 kali dari B3. Kemudian untuk B2-nya dikurangin 4 kali B3. Dan yang terakhir B4-nya langsung dikurangi dengan B3. Gitu. Nah, nanti akan jadi apa? Yang atasnya kita tambahin. 1, 0, 0, min 12, 0, 0, min 12 tambah 3 kalinya 6 berarti 18 gitu ya. Tinggal 6 berarti. Min 2 ditambah min 24 berarti ya. Min 26. Oke. Kemudian yang ininya baris kedua jadi 0, 1, 0. Dikurang 4 kalinya ya. Berarti jadi min 11. Itu hasilnya. Kemudian dikurangin 4 kalinya berarti dapat 33 di sebelah sini. Oke. Lalu apa lagi? Lalu ini 0, 0, 1, 6 tetap 0, 0, 0, min 3. Kemudian, oh ya ini tadi tulis juga min 8 dikurangin berarti jadi 9 gitu. Oke. Berarti yang terakhirnya kita bisa coba langsung bagi min 3 gitu. Min sepertiga dari B4. Yang sisanya tetap ya. Min 26. Berarti 0, 1, 0, min 11, 33. Terus 0, 0, 1, 6, min 8. 0, 0, 0, 1, min 3 ya. Berarti dapat D-nya itu min 3. Oke, langkah terakhirnya berarti B1-nya itu dikurangin 6 kali B4, lalu B2-nya itu ditambah 11 kalinya B4 gitu. Kemudian B3-nya dikurangin 6 kali B4 juga. Oke. Nanti hasilnya adalah 1, 0, 0, 0. Berarti jadinya min 2 ya. Karena min 26 ditambah 20. Atau 8, sorry. Min 8. Ya. Kemudian tutup. Lalu ini 0, 1, 0, 0. Ini jadi 0, habis gitu. Oke. Kemudian yang tengahnya adalah 0, 0, 1, 0, 10 ya. Oke. Dan yang terakhir adalah 0, 0, 0, 0, min. Sorry kok 0 lagi. 1, min 3.
Ya, berarti kita bisa dapat A-nya min 8, B-nya itu adalah 0, C-nya itu 10, dan D-nya itu adalah min 3. Yang berarti kita bisa simpulkan Y sama dengan min 8 ditambah 10x kuadrat min 3x pangkat 3. Min 3x pangkat 3. Gitu. Oke, soal selanjutnya nomor 2. Nyatakanlah matriks A dan inversnya sebagai perkalian dari matriks-matriks elementer. Nah, yang pertama kita perlu tahu dulu nih, apa itu matriks elementer. Definisinya sebagai berikut ya. Suatu matriks E disebut matriks elementer jika matriks tersebut didapatkan dari suatu matriks identitas ya, yang dilakukan satu buah operasi baris elementer. Nah, di mana pada bab sebelumnya itu kita sudah dapetin ya yang dimaksud si elementary row operation itu sebagai berikut. Oke ya. Jadi ada 3 buah, yaitu kita bisa kaliin satu baris dengan suatu konstanta non-negatif, kemudian bisa menukarnya, serta menambahkan kelipatan dari suatu baris ke baris lainnya. Semisal B2 itu ditambah 2 kali dari B1, atau bentuk yang lainnya. Nah, tadi kita harus dapetin berdasarkan atau dari matriks identitas. Nah, untuk mendapatkan perkalian itu, caranya kita dari matriks A ini lakukan operasi baris elementer hingga bentuknya nanti menjadi matriks identitas. Caranya seperti itu dulu ya, teman-teman. Oke, jadi nanti 2, 5, 1, 7. Ya. Yang pertama kita coba kaliin baris pertama dengan 2, dengan setengah gitu. Jadinya 1, 5/2, 1, 7. Kemudian kita mau bikin yang di sini jadi 0, berarti B2-nya itu kita kurangi dengan B1. Ya, berarti yang baris pertamanya tetap, baris keduanya ini 0 gitu ya, 7 dikurang 5/2 itu sama aja 9/2. Nah, lalu yang baris keduanya ini, supaya jadi 1, kita kaliin dengan 2/9 dari B2. Hasilnya itu adalah 1, 5/2, 0, 1. Dan yang terakhir, berarti B1 dikurangi 5/2 dari B2. Nanti kita akan dapat 1, 0, 0, 1. Nah, kita udah dapetin matriks identitasnya. Berarti ya. Nah, untuk dapetin matriks E-nya, itu langkahnya cukup sederhana, teman-teman. Matriks identitasnya ini, ya, kita kaliin dengan masing-masing operasi yang telah kita lakukan tadi di atas. Ada 4. Nah, yang pertama ini kita dapat S1, atau matriks elementer yang pertama, itu didapat dari setengah ini, kita kalikan pada baris pertama matriks identitas. Hasilnya adalah setengah 0, 0, 1. Itu langkahnya ya. Kemudian untuk matriks elementer yang kedua, itu dapat dari B2 dikurang B1. Berarti 1, 0, min 1, 1. Oke, kemudian yang ketiga, itu 2/9 dari B2. Berarti 1, 0, 0, 2/9. Itu. Dan yang terakhir, baris atau E4-nya, matriks elementer yang keempat, B1 dikurang 5/2 dari B2. Berarti 1, min 5/2, 0, 1. Gitu. Jadi kita sudah dapat nih matriks elementernya. Nah, jadi kalau di buku Howard Anton, dia berlaku hubungan seperti ini. Ya, yaitu EK, dikali seterusnya, E2, E1, A sama dengan I, identitas ya. Nah, berarti ini akan sama aja dengan E4 dikali E3 dikali E2 dikali E1 dikali A sama dengan identitas. Atau A-nya ini bisa kita nyatakan sebagai, nah ingat cara dapatinnya gimana untuk nyatakan A kalau punya seperti ini. Kedua ruas kita kalikan dengan E4 inverse. Ya, penurunannya seperti ini. Jadi
E4 inverse dikali E4 dikali E3, E2, E1, A sama dengan E4 di inverse gitu dikali I. Berarti ini jadi identitas ya kan. Nah, kemudian kita kaliin di sini dengan E3 inverse gitu. Berarti jadi E3 kali E2 dikali E1 dikali A sama dengan E3 inverse dikali E4 inverse dikali I. Dan seterusnya kita bakal dapat nanti A sama dengan E1 inverse dikali E2 inverse dikali E3 inverse dikali E4 inverse gitu. Jadi untuk mencari A sebagai perkalian dari matriks-matriks elementer ini, kita perlu inversin dulu masing-masing matriks elementernya ya. Dan ngomong-ngomong, inverse dari matriks elementer itu juga matriks elementer. Oke, kita coba dari sini dulu. Yang pertama, S1 inverse gitu. Hasilnya itu adalah seper AD min BC ya. Determinannya itu yang adalah setengah doang. Setengah dikurang 0. Dikali adjoinnya ya. Ini tukeran. Kemudian ini dikasih min. Tapi karena 0 ya tetap gitu. Berarti sama aja 2 dikali 1, 0, 0 setengah. Sama dengan 2, 0, 0, 1. Kemudian yang E4-nya sekarang. Determinannya juga di sini 1 ya. Adjoinnya ditukar. Kemudian dikasih minus. Jadi nanti akan dapat 1, 5 per 2, 0, 1. Gitu. Jadi masing-masing inverse-nya sudah dapat. Jadi ya udah, kita bisa nyatakan A-nya ini sebagai perkalian dari matriks-matriks elementer, yaitu sebagai berikut dengan S1-nya sudah ada, yaitu 2001, E2 inverse-nya sudah ada, E3 inverse-nya sudah ada, dan E4 inverse-nya juga sudah ada. Nah, selanjutnya, untuk A inverse itu sendiri kan, tadi kita masih punya persamaan E4 dikali E3 dikali E2 dikali S1 sama dikali A sama dengan I. Nah, kalau nyari A inverse berarti ini tinggal pindah ke sebelah kanan ya. Ya. Berarti E4 dikali E3 dikali E2 dikali S1 dikali A. Nah, syarat pindah itu sebenarnya kan kita kali inverse ya. Nanti ini akan jadi I, kemudian yang di kanannya I dikali A inverse. Ini akan jadi A inverse aja. Nah, berarti kesimpulannya A inverse sama dengan E4 dikali E3 dikali E2 dikali S1. Nah, jadi kita sudah bisa nyatakan A dan A inverse sebagai perkalian dari matriks-matriks elementer. Oke, soal selanjutnya kali ini nomor 3 ya. Misalkan diketahui transformasi yang memetakan dari R3 ke R3 sebagai berikut. Yang pertama tentukan matriks transformasinya. Ya, kita punya bentuk sebenarnya kalau kita misalkan nanti matriks transformasinya sebagai A, berarti TA X ini akan sama dengan A dikali X gitu ya. Nah, di mana X yang bentuknya vektor itu tuh sama aja X1, X2, X3 ya. Berarti kita perlu pecah ya, berarti T X1, X2, X3 kita tulis jadi dalam bentuk vektor kolom seperti ini. Ini sama aja X1 tambah X2 min 2 X3. Terus min 4 X1 min 5 X2 plus 5 X3. Dan yang paling bawah min 2 X1 plus 2 X2 min 2 X3. Nah, nanti caranya mudah banget. Kita tinggal ambil aja masing-masing koefisiennya gitu. Jadi 1, 2, min 2, min 4, min 5, 5, min 2, 2, min 2. Nanti tinggal dikalikan sama X1, X2, X3. Ini sebagai X barnya. X bar lagi. Vektor X-nya. Ini sebagai matriks A-nya. Yang berarti matriks transformasinya sudah bisa kita dapatkan.
Oke, selanjutnya nomor yang B. Jika B sama dengan min 1, 1, min 4, maka tentukan prapeta. Ya, prapeta itu sebenarnya ya nilai dari vektor X-nya ini sendiri, teman-teman. Jadi, B-nya ini bisa kita katakan sebagai nilai dari atau vektor yang hasil transformasinya itu sendiri. Jadi, B akan sama dengan A dikali X. Nah, kita mau cari X-nya itu berapa sih sebenarnya kan? Jadi, kalau kita tulis, kita substitusi, min 1, 1, min 4, itu akan sama dengan 1, 2, min 2, min 4, min 5, 5, min 2, 2, min 2. Dikali sama X1, X2, X3. Atau kalau mau ditulis dalam matriks ya, yaitu seperti ini, yang kita sudah biasa pelajarin. 1, 2, min 2, min 4, min 5, 5, terus min 2, 2, min 2, hasilnya adalah min 1, 1, min 4. Oke, kita lakukan eliminasi Gauss ya. Yang pertama berarti B2-nya, supaya itu habis, itu ditambahin 4 dikali B1, sedangkan untuk B3-nya ditambahin 2 kali B1. Ya. Yang pertama tetap, karena ini sebagai leading one-nya, berarti dapatnya itu yang atas tetap, min 1, terus B2 ditambah 4B1, ini habis, min 5 ditambah 8 itu 3, 5 ditambah min 8 itu hasilnya min 3. 1 ditambah min 4 hasilnya min 3. Kemudian B3 ditambah 2 kali B1, berarti ini 0. 2 ditambah 4 itu 6. Lalu min 2 tambah min 4 itu min 6 juga. Nah ini juga min 6. Nah yang berarti teman-teman bisa lihat B2 itu bisa kita kalikan sepertiga dan B3-nya bisa kita kaliin 1/6. Oke, hasilnya itu adalah yang atas tetap 0, 1, min 1, min 1, 0, 1, min 1. Ya. Dari sini kita bisa coba sederhanain ya, berarti B1-nya bisa kita kurangin 2 kali B2 dan B3-nya langsung kita kurangin dengan B2. Nanti hasilnya jadi seperti apa? Jadi 1, 0. Di sini langsung 0. Ini min 1. Oh, sorry. 1 maksudnya ya. Lalu ini 0, 1, min 1, min 1. Yang bawahnya habis. Nah, kita lihat teman-teman, kalau di bawahnya habis, ini berarti X3-nya itu dapat dinyatakan sebagai parameter. Ya. Yang dari yang pertama dulu nih, kita dapat X1-nya sama dengan 1. Terus kita misalkan X3-nya sebagai parameter, maka X1 dari sini kita akan dapat X2 min X3 sama dengan min 1, X2 min T sama dengan min 1, berarti X2-nya sama dengan min 1 plus T. Nah, berarti prapetanya kita bisa nyatakan dalam vektor kolom seperti ini. 1 min 1 plus T dan T, atau boleh juga ditulis sebagai 1 min 1, 0 ditambah T 0, 1, 1. Gitu. Jadi prapetanya ini dia solusinya nggak unik, bahkan tak hingga ya. Karena ada solusi yang membentuk parameter. Gitu. Jangan lupa T-nya ini adalah bilangan real. Oke, terakhir nomor C. Tentukan syarat bagi B1, B2, B3 di kodomain agar selalu memiliki prapeta yaitu X di domainnya. Nah, berarti ini mirip-mirip ya sama soal yang sebelumnya. Gitu. Jadi kita mau supaya solusinya atau selalu memiliki prapeta. Berarti mirip sama yang tadi. Syaratnya adalah ada baris yang 0 semua isinya. Nah, kita tinggal sesuaikan aja sama yang diminta soal. Oke, jadi kita tulis ulang. Mirip-mirip jadi
1, 2, min 2, min 4, min 5, 5, min 2, 2, min 2. Ini adalah B1, B2, B3. Oke ya. Nah, langkahnya berarti mirip sama yang tadi, teman-teman. Bedanya itu cuma di belakangnya ya. Oke. Berarti B2 ditambah 4B1, kita ikutin aja persis. B3 ditambah 2B1. Hasilnya itu adalah 1, 2, min 2, 0, 3, min 3, 0, 6, min 6. Ya, teman-teman tinggal copy aja di bagian sininya. Yang bedanya itu cuma di belakangnya, teman-teman. Ya, jadi kita cuma hitung-hitung itu aja. Ya, di sini masih B1. Kemudian ini B2 ditambah 4B1. Ya udah, tulis. Itu. Dan B3 tambah 2B1 ya. Berarti B3 tambah 2B1. Itu ya. Kemudian sama sepertiga dikali. Ya, atau bahkan sebenarnya ini bisa langsung kita jumlahin aja ya. Kita bikin ada yang habis di bawahnya. Jadi bisa langsung B3 ini dikurangin 2 kali B2. Nah, ya, jadi yang atasnya nggak perlu sederhanain, nggak apa-apa. B1, kemudian 0, 3, min 3. Ya, 0, 0, 0. Nah, B3 dikurangin 2 kali B2. Berarti B3 min 2B2 min 6B1. Nah, tadi supaya dia selalu memiliki solusi, berarti yang di sini nilainya harus sama dengan 0, gitu kan. Nah, berarti kita bisa tulis di sebelah sini B3 min 2B2 min 6B1 harus sama dengan 0. Atau kalau mau lebih cantik, jadinya seperti ini. Dengan B1, B2, dan B3 adalah anggota bilangan real. Ya. Jadi kita bisa simpulkan supaya B yang tadi di soal sama dengan B1, B2, B3 selalu memiliki prapeta di domain yang bentuknya itu adalah X, vektor X, X1, X2, X3. Haruslah B3 sama dengan 2B2 ditambah 6B1 dengan B1, B2, B3-nya adalah bilangan real. Gitu. Oke, soal layar di pembahasan UTS Aljabar Linear Elementer tahun 2020 diberikan suatu matriks A sebagai berikut. Tentukan determinan A jika diketahui bahwa determinan dari G-2A, H-2C, 3A, 3C sama dengan min 3 sebagai berikut. Oke, kita akan coba tentuin determinan matriks A-nya dulu. Nah, cara nentuin determinan dari suatu matriks N kali N sebenarnya cukup mudah. Kita bisa coba manfaatin baris atau kolom yang memuat angka 0 paling banyak. Kebetulan di sini nih ada ya, kolom kedua, nolnya itu ada sebanyak 4. Nah, berarti itu gampang banget dipakainya. Jadi, ingat cara ngerjain untuk mencari determinan itu sebenarnya mudah. Kita bisa pakai dari baris yang pertama itu untuk dapetin nya itu pakai plus, min, ya. Untuk baris yang pertama, kemudian baris yang kedua nanti min, plus, min, dan akan berulang seterusnya. Oke, berarti ini akan sama aja dengan 0 dikali sisa matriksnya, yaitu yang ada yang tidak memuat pada baris dan kolom yang sama dengan 0. Jadi sisanya ini adalah matriks ukuran 4 kali 4. Cuma karena depannya ini 0, teman-teman, udah pasti hasil determinan matriks yang 4 kali 4 ini akan jadi 0 juga ya. Begitu juga untuk yang entry di sini, dan di sini. Jadi kita akan bisa langsung dapat itu pakai yang 2 aja. Nah, 2-nya itu nanti bakal dapat 2 doang. Ya, 2 dikali oleh yang 0 ini oleh minus ya berarti. Nah, 2 dikali yang tidak sebaris
dan sekolom dengan 2. Oke, kita coba hapus yang ini. Ya, berarti yang sebaris dan sekolomnya kita seperti ini, kita blok itu. Sisanya adalah A, B, C, 1. Kemudian ada 0, 4, 0, dan 5. Kemudian ada G, ini G ya, bukan 9. 6, H, I. Dan yang baris terakhir itu adalah 0, 7, 0, 8. Oke. Sisanya yang lain itu akan jadi 0, 0, 0 semua ya. 0 dikali sesuatu ditambah 0 dikali sesuatu dikurang 0 dikali sesuatu, determinan. Jadi kita cuma fokus sama yang ini aja. Nah, sekarang kita akan coba lihat baris mana yang memiliki 0 paling banyak. Sebenarnya punya 2 pilihan, ada baris kedua sama baris keempat. Tapi kita pilih aja baris yang keempat ya. Jadi determinannya kita pindahin ke sini perhitungannya. 2-nya itu biarin aja, nggak usah dikalin ke dalam. Nanti kita kasih kurung besar seperti ini. Kita mulai dari 0 yang di sini. Aturannya masih sama, plus, min, plus, min. Untuk baris yang pertama, berarti baris yang kedua, min, plus, min, plus. Oh, berarti dari 0 itu min. Min 0 dikali yang tidak sebaris dan tidak sekolom dengan 0. Kita blok ini berarti sisanya adalah determinan dari B, C, 1, 6, H, I, 7, 0, 8. Ngomong-ngomong, metode untuk mencari determinan seperti ini disebut sebagai ekspansi dari kofaktornya. Gitu. Oke, 0-nya sudah. Ya, sekarang kita mau pindah ke 4. 4-nya bernilai positif, berarti plus 4. Ya, determinan dari yang tidak sebaris dan sekolom dengan dia. Berarti A, C1, G, H, I, kemudian 0, 0, 8. Tutup. Kemudian ada minus 0. Ya. A, B1, G6, I, gitu. Dan 0, 7, 8. Oke ya. Ini juga pasti habis juga. Dan yang terakhir ada 5. 5 itu berarti pakai yang ABC, G6H, 070. Kurung seperti ini. Ya, berarti yang ini H abaikan aja. 0, 0 gitu ya. Nah, untuk yang 4, kita terus lagi ke bawah. Nah, yang 4, kita bisa pakai baris yang ketiga ya untuk mengerjakannya. Sama, pakai yang sebelumnya. Aturan plus min plusnya masih sama. Berarti ini plus, min plus, min plus, min, plus, min, plus. Oh, berarti dari nolnya itu plus. Kita nggak usah perhatiin ya, nggak usah ditulis lagi. Kita langsung pakai yang 8-nya aja. Berarti selanjutnya 4 dikali 8 dikali ACGH sisanya. Kemudian yang satunya 5 dikali, ini lihat ada di baris yang ketiga ya, yang banyak 0. Berarti 7-nya ini ngikutin yang sebelumnya, dia berarti minus di tengah. Berarti dikali min 7, dikali determinan dari ACGH juga. Gitu ya. Ya udah, berarti sama aja. 2 dikali, ini kan 32 ya. Yang ini minus 35. Berarti karena dalamnya sama, ACGH juga, berarti ini min 3. Dikali determinan dari ACGH. ACGH berarti AH dikurang GC. Ini sama dengan determinannya. Ya, determinan dari matriks A. Nah, yang diketahui di soal belum kita pakai, teman-teman. Jadi kita coba hitung dulu. Ya, kita bisa pindahin ke bawah. Berarti akan jadi G-2A dikali C dikurangin 3A dikali H-2C, hasilnya sama dengan minus 3. Gitu ya. Oh, sorry, ini 3C. Ya, berarti kalau dikaliin 3CG min 6AC min 3AH plus 6
sama dengan min 3. Ada yang bisa kita coret. Habis. Kemudian semuanya ada 3 ya. 3-nya coret. Coret, coret. Sisanya berarti min 1 di situ. Berarti CG min AH sama dengan min 1. Sedangkan yang di soalnya ini adalah AH min GC. Berarti AH min GC sama dengan 1. Gitu. Ya, berarti nilainya ini adalah min 6 dikali 1 sama dengan min 6. Jawabannya adalah ini. Oke Sobat AK di rumah, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Apabila ada pertanyaan terkait materi hari ini, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Sekian untuk video kali ini, semoga berhasil UTS-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya.